Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube-nya Vica MPD. Kali ini Bu dosen bakal bahas tentang hakikat manusia. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan yang disebut dengan common sense dalam ilmiah filosofis religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, dan politik. Memahami hakikat manusia. Para ahli mempunyai pemahaman beragam dalam memahami hakikat tentang manusia. Hal ini dilihat dari berbagai pendapat yang sebagai berikut. Yang pertama, ada Charles Robert tahun 1809 sampai 1882. Beliau mengatakan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendency atau ilmu turunan dan teori natural selection atau teori pilihan alam. Yang kedua, Ernest Haeckel 1834 sampai 1919 menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas betulang belakang, yakni binatang menyusui. Aristoteles 322 memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya atau the animal dan response. Di samping itu, manusia juga binatang yang berpolitik atau John Politikon, dan binatang yang bersosial atau social animal. Harold Hatitus menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani dalam Endang Saifuddin Muhaimin 1993. Filsafat antropologi berupaya mengungkapkan konsep atau gagasan-gagasan yang sifatnya mendasar tentang manusia, berupaya menemukan karakteristik yang sifatnya mendasar tentang manusia, berupaya menemukan karakteristik yang secara prinsipal atau bukan gradual membedakan manusia dari makhluk lainnya. Nah, di sini dibedakan menjadi hakikat manusia antara lain berkenaan dengan yang pertama, asal-usul keberadaan manusia yang mempertanyakan apakah beradanya manusia di dunia ini hanya kebetulan saja sebagai hasil evolusi atau hasil ciptaan Tuhan. Yang kedua, struktur metafisika manusia, apakah yang esensial dari manusia itu badannya atau jiwanya atau badan dan jiwanya. Yang ketiga, berbagai karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia antara lain berkenaan dengan individualisme dan sosialitas. Nah, selanjutnya aspek-aspek hakikat manusia dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk hidup. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan atau roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. 7. Manusia sebagai makhluk beragama. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu.
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu sama dengan lainnya. Dalam buku pengelolaan lingkungan sosial 2005, sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri, dimanapun dan bila dimanapun. Manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan terhadap struktur metafisik manusia. Ada 4 paham mengenai jawaban dari permasalahan yang muncul itu, yakni materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengungkap jika manusia menjadi kesatuan badan dan roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana yang sudah Anda alami, jika memang manusia sadar akan keberadaan dirinya sendiri, kesadaran manusia akan dirinya sendiri juga menjadi suatu bentuk perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sosok pribadi yang menjadi kenyataan paling real dalam kesadaran manusia. Sebagaimana makhluk individu, manusia menjadi satu kesatuan yang tak bisa dibagi. Manusia perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga memiliki karakteristik atau sifat yang unik dan menjadi subjek yang otonom. Setiap manusia memiliki dunianya sendiri dan tujuan hidupnya sendiri. Masing-masing tentu sudah secara sadar memiliki upaya atau keinginan yang kuat guna menunjukkan eksistensinya dan ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu, dan masing-masing bisa mengungkapkan jika inilah aku di tengah segala kehidupan yang dijalaninya. Setiap manusia bisa mengambil distansi, menempatkan posisi, berhadapan, menghadapi, memasuki, memikirkan, bebas dalam mengambil sikap, hingga bebas dalam mengambil suatu tindakan atas tanggung jawabnya sendiri atau otonom. Maka dari itu manusia menjadi subjek dan tidak sebagai objek. Sebagai makhluk sosial, manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Ia akan bergantung pada manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup. Dalam hal lain, manusia sebagai individu memiliki kehidupan bersama dengan individu lainnya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budaya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia yang berbudaya. Nah, yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Immanuel Kant mengatakan bahwa manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada dirinya manusia mempunyai rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau kategorikal improvised. Contoh nih, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang-barang pinjaman tersebut. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut tentang masalah-masalah yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, pelaksanaan keberagaman akan terlihat dalam kehidupan sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Hal ini baik berkenaan dengan sistem keyakinannya, sistem peribadatan, maupun yang berkenaan dengan pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Nah, setelah teman-teman tadi menyimak materi dari hakikat manusia, saya sediakan kuis di sini untuk teman-teman jawab nanti. Yang pertama, tuliskan pengertian hakikat manusia. Yang kedua, tuliskan hakikat manusia berkenaan dengan.
Yang ketiga, tuliskan 7 aspek hakikat manusia. Yang keempat, tuliskan penjabaran 7 aspek hakikat manusia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Nah, saya harap teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk ketik nama, NIM, mata kuliah, dan asal universitas kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.